Kita sekarang memasuki bagian video part 2 atau video bagian 2 dari ketidaknyamanan pada ibu hamil trimester 3. Halo semuanya, kita ketemu lagi di channel saya. Kita sekarang memasuki bagian video part 2 atau video bagian 2 dari ketidaknyamanan pada ibu hamil trimester 3, khusus untuk trimester 3 saja. Oke, jadi apa saja sih yang yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu yang pertama adalah linu di kemaluan, yang kedua adalah pinggang dan punggung yang linu-linu, dan yang nomor 3 adalah adanya stretch mark. Oke, ini yang paling sering ditanyakan sama bunda-bunda ya. Oke, sekarang ini kita memasuki bagian yang pertama, yaitu linu di kemaluan. Sekarang seperti apa sih linu di kemaluan itu gitu. Jadi saya tuh sering sekali dapat pertanyaan, Bu Bidan, rasanya kemaluan saya itu linu dan nyeri sekali, kenapa Bu Bidan? Gitu. Nah, ini perlu kita perhatikan bahwa biasanya yang nyilu itu adalah tulang kemaluan ya, bunda-bunda. Jadi kalau misalnya kita lihat di gambar ini, yang nyilu itu di bagian depan sini ya, yang saya beri lingkaran merah. Ini yang saya beri lingkaran merah ya. Nah, jadi ini adalah tulang kemaluan kita, dan pada saat kepala bayi sudah mulai akan masuk, ini biasanya nyeri sekali gitu. Ini biasanya sudah mulai linu-linu sebenarnya begitu. Nah, ini yang sering sekali menjadi keluhan dari bunda-bunda, kenapa sih Bu Bidan kok saya rasanya ini linu sekali. Nah, ini yang linu di bagian sini begitu. Nah, sekarang kenapa sih kok bisa linu gitu ya? Yaitu yang pertama tadi, pada saat kepala sudah mau masuk ke pintu atas panggul namanya. Jadi pada saat kepala sudah mau mulai akan turun, ini sudah mulai linu-linu. Yang kedua, apa sih yang menyebabkan kenapa kok bisa selinu itu? Yaitu hormon yang meningkat. Nah, kemudian yang ketiga, karena hormon yang meningkat ini, maka otot-otot di tubuh kita semuanya itu sudah mulai melunak. Nah, jadi pada saat ini sudah mulai melunak, ya sudah rasanya linu semua, termasuk di bagian di tulang kemaluan. Nah, bagaimana? Apa sih yang membedakan linu-linu yang ini normal dan tidak normal? Jadi pada linu-linu yang normal, dia itu lebih ke arah tulang kemaluannya dan tidak ada keputihan yang aneh-aneh. Nah, kalau misalnya ini linu di kemaluan yang tidak normal, itu biasanya disertai dengan adanya keputihan yang tidak normal. Keputihan yang tidak normal seperti apa? Yang pertama, dia berbau. Yang kedua, dia itu berwarna. Warnanya apa? Bisa kuning sampai dengan hijau. Dan yang ketiga adalah adanya rasa gatal-gatal di kemaluan. Nah, kalau ini sudah tidak normal. Kalau ini sudah harus langsung berobat. Kalau ini harus, bagaimanapun juga harus. Nah, jadi kalau misalnya hanya linu-linu karena tadi itu bayi mau masuk pintu atas panggul, maka ini masih normal. Dan apa sih yang harus kita lakukan sebagai bunda kalau seandainya kita mengalami hal ini? Jadi yang pertama yang bisa kita lakukan adalah banyak jalan pagi tapi pelan-pelan ya, jangan ngebut-ngebut seperti orang mau sprint, nggak gitu. Jadi kita jalannya itu pelan-pelan saja, perlahan, tidak usah terburu-buru. Nah, namun jika nyilunya ini sangat tidak kuat sampai dengan tidak kuat jalan, maka lebih baik bunda istirahat saja dan jangan dipaksakan, begitu ya bunda-bunda. Oke, itu untuk bagian pertama. Dan sekarang kita akan memasuki bahasan yang kedua, yaitu pinggang dan punggung yang mulai linu-linu. Kadang ini disertai dengan Bu Bidan, paha saya juga ikut linu, kaki saya juga ikut linu, rasanya badan saya itu linu itu kenapa Bu Bidan? Nah, oke. Sekarang kita akan membahas, ini memang salah satu ketidaknyamanan di trimester ketiga akhir memang bunda. Trimester ketiga akhir berarti itu dari mulai bulan ke-8 akhir sampai dengan bulan ke-9 sekitaran itu, ini nyilunya itu semua. Jadi mulai dari punggung, pinggang kayak yang mau patah rasanya, bokong ini sudah sakit semua, kaki, paha rasanya aduh nyilu-nyilu saya ingin minta pijet rasanya. Nah, itu adalah salah satu ketidaknyamanan yang normal pada saat ibu ini ya di trimester 3.
Nah, kenapa sih kok bisa linu-linu begitu Bu Bidan? Ini sama penjelasan seperti yang tadi ya, yang sebelumnya, yaitu karena adanya kepala yang akan masuk panggul. Seperti kita tahu tulang panggul ini ada di sebelah sini ya. Ini nyambung semua ke pinggang, ke punggung, ke bokong, ini nyambung semua. Jadi rasanya linu sekali. Nah, yang kedua yaitu adanya hormon yang meningkat. Seperti yang saya ceritakan tadi, bahwa dengan adanya hormon yang meningkat ini, maka semacam otot Bunda, otot-otot yang ada di tubuh kita itu sudah mulai melunak, sehingga rasanya itu rasanya sakit semua. Nah, kemudian saya tuh sering sekali mendapatkan pertanyaan, Bu Bidan, boleh nggak saya itu pijet? Katanya pijet nggak boleh. Boleh Bunda, pijet boleh ya, minta pijet sama suami boleh. Nah, tapi pijetnya itu di bagian punggung saja, pelan-pelan saja. Kaki, tangan boleh, tapi tidak di perut tidak boleh ya. Jadi itu saja. Nah, kemudian apalagi sih yang bisa kita lakukan? Yang pertama yang kedua yaitu banyak jalan-jalan pagi. Jadi pagi-pagi habis ini ya, jam 5, jam 6 setelah ada matahari sudah mulai keluar. Jadi kita sudah mulai hormon stres kita juga menurun, kita sudah tidak stres lagi, karena semakin stres semakin sakit sebenarnya begitu. Nah, kemudian ini pelan-pelan saja seperti yang tadi saya jelaskan. Nah, yang ketiga yaitu Bunda bisa ke rumah Bu Bidan atau ke puskesmas dan menanyakan, Bu Bidan, ada senam hamil tidak? Saya mau ikut senam hamil. Nah, ini biasanya sudah bisa Bunda-Bunda lakukan untuk mengurangi stres di otot-ototnya sehingga linu-linunya berkurang. Kemudian ini juga biasanya ada di kota-kota besar, yaitu namanya yoga hamil. Nah, ini sama seperti yoga, seperti senam yoga, tapi ini khusus untuk ibu hamil ya Bunda-Bunda ya. Nah, yang terakhir yaitu, ini yang paling gampang sebenarnya, yaitu Bunda coba beli bantal khusus ibu hamil seperti ini. Nah, jadi kalau tidur coba aja pakai ini ya Bunda-Bunda. Jadi ini bisa sebagai bantal dan juga sekalian dipeluk, dan juga bisa ada di belakang dari tubuh kita, sehingga ini bisa memudahkan kita dan juga membuat kita merasa rileks dan membuat kita merasa nyaman begitu. Nah, kemudian ini sudah untuk bahasan yang nomor 2. Sekarang kita menuju ke pembahasan yang nomor 3. Apa itu? Yaitu adanya stretch mark. Kalau Bunda-Bunda yang tidak paham dengan apa itu stretch mark, maka stretch mark itu adalah tanda di perut yang seperti ini ya Bunda-Bunda ya, seperti ini, yang sudah mulai ada doreng-dorengnya, bisa kita lihat ya. Jadi dia itu sudah mulai seperti coklat-coklat bergaris-garis, dan ini biasanya gatal gitu. Tapi apakah semua Bunda merasakan? Tidak semua Bunda. Nah, ini seperti semacam kena lotre saja sebenarnya gitu. Yang Bunda-Bunda yang beruntung maka tidak mendapatkan ini gitu. Tapi kalau Bunda-Bunda yang lain itu biasanya mendapatkan stretch mark ini. Nah, apakah ini normal Bu Bidan? Apakah ini sakit? Ini normal Bunda-Bunda, ini normal sekali. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Yang pertama, ini terjadinya pada trimester 3 ya, di bulan-bulan ke-7, ke-8, ke-9, pada saat bayi sudah mulai besar, dan besarnya itu cepat. Sehingga apa yang terjadi? Otot-otot di perut kita itu seperti kaget, kok ada sesuatu yang langsung meregang begitu saja. Akhirnya dia mulai pecah-pecah, sudah mulai ini pecah-pecah, lapisan-lapisan kulitnya sudah mulai pecah-pecah. Nah, dan ini gatal sekali. Biasanya Bunda-Bunda itu semakin digaruk, semakin digaruk, semakin rasanya enak sekali digaruk. Yang menjadi masalah adalah semakin digaruk akan semakin banyak. Dan yang menjadi masalah lagi, pada saat nanti bayinya lahir, ini akan doreng-doreng sekali nanti perutnya begitu. Nah, bagaimana sih Bu Bidan caranya mengatasinya kalau ini nggak boleh digaruk? Nah, yang pertama yaitu dengan menggunakan lotion yang khusus untuk stretch mark. Ini bisa kita beli di apotik dan memang harganya agak mahal ya, tapi ini lumayan bisa mengurangi. Nah, pada beberapa Bunda juga katanya bisa menggunakan minyak zaitun, tapi sebenarnya ini tidak terlalu berpengaruh ya gitu. Kemudian yang terakhir, jangan digaruk, tolong jangan digaruk. Boleh diusap-usap saja tapi jangan digaruk ya Bunda-Bunda ya. Itu yang paling bisa kita lakukan. Nah, kemudian Bu Bidan, gimana sih caranya kalau seandainya saya belum hamil dan saya ingin hamil nanti, tapi saya nggak mau punya stretch mark, itu apa yang harus saya lakukan gitu kan? Nah, kalau seandainya hal-hal semacam itu, Bu Bidan, Bunda bisa dengan melakukan banyak sekali olahraga sebelum hamil. Jadi otot-ototnya sudah mulai terbentuk dan baik ya, otot perut, otot lengan, semuanya ini sudah mulai baik. Jadi pada saat ini terisi bayi ya, perut kita terisi bayi dan meregang, ini biasanya
stretch marknya sangat-sangat berkurang, dan bahkan di beberapa orang ini benar-benar tidak ada stretch marknya begitu. Jadi ini kalau sebenarnya stretch mark ini kalau memang kita benar-benar tidak ingin punya stretch mark itu harus dimulai sejak sebelum hamil. Kalau sudah hamil bagaimana Bu Bidan? Ya sudah terlanjur, sudah ya nggak apa-apa, kita kurangi saja begitu. Oke, jadi itu saja dari Bu Bidan. Jika seandainya bunda-bunda mengalami ada pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut, boleh tanya di bawah ini di komen, atau boleh ikut di Facebook group dari Tanya Bu Bidan ya. Bisa di linknya bisa kita lihat di bawah ini di deskripsi dari video ini. Dan jangan lupa jika mengalami hal-hal yang urgen atau sangat-sangat penting dan bunda merasa saya harus mendapatkan pertolongan segera, langsung datang ke Bu Bidan terdekat ataupun ke puskesmas terdekat. Segera, jangan ditunggu. Begitu ya. Oke, semoga video ini bermanfaat, dan jika bunda-bunda merasa video ini bermanfaat buat bunda, maka silahkan di-subscribe, dan semoga selalu sehat untuk semuanya, dan sampai jumpa di video berikutnya.